Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Hari ini kita akan masuk unit 3. Persamaan dan fungsi trigonometri. Belajarnya pelan-pelan saja karena memang materinya lumayan berat. Persamaan dan fungsi trigonometri. Dijelasin panjang lebar, merupakan salah satu bla 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 dan seterusnya. Nah, bisa dibaca sendiri kalau punya paketnya. Saya langsung ke intinya. Jadi gini, ini daerah asal, daerah hasil. Ini sudah kita bahas di paket-paket sebelumnya. Kita langsung masuk intinya saja. Misalkan ada fungsi semacam ini, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Maka jika x-nya ini saya ganti angka 0, maka x sebelah kanan, sebelah kanannya sama dengan, itu 0 semua. Jika x di dalam kurung ini saya ganti 1, maka x di sebelah kanan jadi 1 semua. Artinya seperti itu. Jika saya ganti angka 2, ya berubah 2 semua. Lebih jelasnya, kita lihat ini. Jika ini kan fx sama dengan x kuadrat min 1 nih. Ganti f2, maka x-nya berubah jadi angka 2. Fx sama dengan x kuadrat min 1. Karena f2, maka tempatnya x diganti angka 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 1. 2 kuadrat adalah 4, kurangi 1 sama dengan 3. Oke. Bisa dipahami kan? Pelan-pelan saja. Sedikit gitu. Lanjut. Jika x-nya dirubah jadi angka min 1 ini, maka jadi min 1 kuadrat kurangi 1. Min 1 kuadrat sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jika x-nya diganti A seperti ini, maka jadi A kuadrat dikurang 1. Jika x-nya diganti 2A, maka dulu 2A kuadrat, ini salah ya, salah ketik ini. Ini 2-nya harus di atas. Kecil gini kuadrat. 2A kuadrat dikurangi 1. Nah, berarti 2 kuadrat
adalah 4. A kuadrat adalah A kuadrat. Ini bukan 2 ini. Ini kuadrat ini. Berarti rumusnya jadi 4A kuadrat kurang 1. A kuadrat ini ya, kurang 1. Jadi begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Sekarang fungsi sinus. Sini. Dua fungsi sinus dapat didefinisikan sebagai fx sama dengan sin x. Ini fungsi sinus. Nah, fx itu sama dengan kadang y sama dengan x atau fx sama dengan sama aja. Jadi kadang pakai y, kadang pakai fx. Kita langsung lihat tabelnya saja. Dari tabel dipenuhi seperti ini. Jika x-nya diganti negatif pi, dibacanya pi ya. Atau ini kalau sini pakai flat. Itu y-nya sama dengan 0. Min setengah pi, y-nya ketemu min 1. Jika x-nya 0, y-nya 0. Jika x-nya setengah pi, y-nya 1. Jika x-nya pi, y-nya sama dengan 0. Nah, ini diperoleh tabel semacam ini. Kalau pengen tahu gitu, sekedar mengingatin ya. Kita hitung. Misalkan x-nya 0. Maka f x, ini ya rumusnya ya. Ini hasil lingkar ini. Maka di dalam diganti 0. Maka sama dengan sin 0. Kenapa sin 0? Kan x-nya sudah ada ganti 0. Sin 0 sama dengan 0. 0. Gitu. Sama yang lain dihitung. Sin alfa gimana? Jika digambar, gambarnya semacam ini. Gambar apa ini? Biar tidak bingung, coba dilihat yang positif aja ya. Biar nggak bingung ya. Saya lingkar di sini ya. Eh, Perhatikan yang sebelah kanan. Jangan yang sebelah kiri. Kita lihat startnya dari nol sih. Dari mana pusatnya? Pusat dari sumbu. Perhatikan gambarnya. Ya, dari sini. Oh, gitu. Nah, artinya apa? Dari gambar ini, jika ininya 0, maka jawabannya ininya 0. Maka kemudian, jika X-nya setengah pi, maka Y-nya adalah 1. Yang ke 1 ya tadi ya. Yang ke 1 ada pas garis ya. Kalau kita tarik, lihat, nah, ini ya. Puncaknya ini K1. Kemudian begitu juga, jika pi-nya, X-nya pi, maka dia lurusnya 0. Ketika 3 per 2 pi, dia ada di min 1. Ya kan? Ya.
Seperti itu. Jadi dari grafik kita bisa mendapatkan data itu. Coba dari penugasan ini kita lihat nilai maksimum fungsi sinus berapa? Maksimum itu artinya paling maksimal, paling tinggi. Tertinggi sini berapa? Kita di maksimalnya maksimal dari sinus itu adalah 1. Minimumnya paling bawah sini. Grafik ini yang paling bawah. Di sini kan min min 1. Ya, nah jawabannya 1. Berdasarkan grafik, tentukan dua nilai X yang memenuhi sin X sama dengan min 1. Ya, yang min 1 siapa saja? Ya ini, 3/2pi. Atau kalau yang sebelah kiri, di min setengah pi. Jawabannya 1. Terus sin X sama dengan setengah. Mana yang hasilnya setengah? Ini kan 1 sama min 1. Setengahnya nggak ada ya. Setengah kan kira-kira kan ada di sini. Kita tarik aja garis. Trek. Nah, berarti setengah itu di sini. Setengah pi. Nah, itu kira-kira berapa di sini? Di bawahnya. Setengah dibagi. Dua lagi berapa? Seperempat kayaknya. Seperempat pi. Demikian. Berarti kesimpulannya bahwa fungsi sinus itu adalah antara min 1 sampai 1. Atau dituliskan 1 itu lebih besar sama dengan sin X besar sama dengan 1. Nah, sekarang ada simbol baru Y sin X, maka X arc sin atau biasa atau dibacanya arcus sinus ini RC ini, atau baca X sin inverse. Terus itu simbolnya pangkat min 1. Sama. Artinya dia kebalikannya. Kebalikan dari sin. Artinya begini loh. Y sama dengan sin X. Nah, berarti X sama dengan berapa? Kebalikannya berarti X sama dengan arcus sin Y. Atau sin inverse Y. Kalau bingung begini. Misal 2 dikali P misalkan sama dengan 6. Berarti P sama dengan berapa? Gitu. Oh, sama dengan 6 dibagi 2. Berarti 3. Jadi kebalikannya aja. Dan pada kalkulator ilmiah ini menghitung pakai kalkulator. Apa? Kalkulator ilmiah yang pakai radian. Oh ya, P ini bacanya radian ya. Untuk lingkaran simbolnya namanya pi. Radian. Model. Nah, sekarang fungsi kosinus. Ini rumusnya. Fx sama dengan cos X. Nah, didapatkan tabel seperti ini. Sama dengan yang tadi, kalau kita lihat dari awal sampai akhir, kita akan pusing. Kita lihat aja di sini. Nah, sampai ini. Maksimal sampai inilah. Gambar ini maksudnya. Jadi sebuah
kurva grafik seperti ini. Nah, dari sini kita tahu jika 0, X-nya 0, maka Y-nya 1. Ini X-nya 0, maka Y-nya ya. Jika 2pi, 2 radian ini, 1 juta. Kita lanjutkan saja. Nah, sama, tinggal lihat gambarnya. Kita lihat sini. Nilai maksimum fungsi kosinus. Maksimumnya di mana? Ini. 1. Maksimum kan puncaknya. Minimum itu paling bawah. -1. Nah, berdasarkan grafik di atas, tentukan dua nilai apabila cos X sama dengan -1. Ini -1. Berarti berapa saja? Ini 1 radian. Dan ini -1 radian. Tuh, 1. Kalau X-nya, cos X-nya sama dengan setengah. Cos X-nya setengah itu berarti di sini. Nah, kira-kira angka berapa? Di setengahnya radian. Di seperempat. Sorry. Nah, sini berarti disimpulkan bahwa fungsi kosinus itu dimulai dari -1 sampai 1. Sama dengan sini tadi. Maka dituliskan seperti itu. Cuma gambar grafiknya beda. Karena apa kok beda? Perhatikan yang di sini. Sin itu puncaknya ketika 0, dia itu di 0. Gambar grafik. Cuma kalau cos ketika 0, itu malah di puncak. Di angka 1. Kebalikan. Kemudian kita lanjutkan fungsi tangen. Grafiknya semacam ini. Ada yang tidak definisikan alias tak terhingga. Banyak sekali yang macam ini. Gambarnya seperti jika 0 dia ada di 0. Oh, setengah pi. Setengah pi dan setengah pi. Ada tanda strip ini. Artinya tidak didefinisikan. Alias angkanya banyak sekali. Kita lanjut gambarnya. Kalau 0 ke 0, ketika setengah pi ini, nah gambarnya naik ke atas. Ini kan batasannya ini nih. Nah, ini nggak pernah ketemu gitu loh. Ya begini terus. Jadi nggak ada angkanya, nggak terdefinisikan. Itu maksudnya ini. Jadi gambarnya semacam ini. Ya, molet, molet, molet. Itu untuk tangan. Jadi nilai maksimum tangan ya tidak terdefinisikan. Ini. Pada gambar juga tampak nilai tangan membesar tanpa batas atau tak hingga. Artinya banyak banget. Disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, tak hingga atau tidak batas, tidak didefinisikan istilahnya. Sehingga tangan itu dimulai dari tak hingga negatif, sampai tak hingga positif. Jadi nilai maksimumnya berapa tangan? Ya, tak hingga.
Ya begini, tidak ada angkanya. Ada tanpa batas, tanpa batas hingga gitu. Kemudian kalau minimumnya ya tak hingga minimum gini, min. Ini sama aksang dari sama dengan X, maka X-nya adalah arti Y. Oh, tang, ini bukan min satu ya, salah ini. Jadi angka kecil namanya inverse sama dengan yang sin tadi. Nah, kita coba kerjain soal ya. Yang fungsi semacam ini. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Maka hitunglah kita x-nya diganti angka 1. A, x-nya semua diganti 1. Yang A ini jawabannya begini. Kan soalnya ya, x kuadrat min 4. Nah, makanya angka x-nya ini ganti angka 1 yang A ini. Jadi 1 kuadrat kurang 1 kuadrat adalah 1 kurangi 4 sama dengan min G. X-nya kita ganti 0. 0. 4. C. 6 nih. Min 6 kuadrat. 6 kuadrat berarti berapa? 6 kuadrat berarti min 6 kali min 6. 6. Minnya enggak hilang ya. Kita dikuadratin, negatif kali negatif kan positif. Tekan aja. Itu pakai B kan. Jadi min 6 atau negatif 6 kali negatif 6 itu sama dengan 36. 6 kita kurangi 4 dan 32. Yang D ini X-nya diganti min 2. Jadi min 2 kuadrat kurang 4. Sama dengan tadi C, bahwa negatif dikali negatif nya positif. Berarti negatif 2 kuadrat itu adalah negatif 2 kali negatif 2. Jadi sama dengan 4 kurangi 4 sama dengan 0. Nah, yang E kan di sini bukan angka, tapi huruf. Ya, tetap. Berarti ya jawabannya jadi K kuadrat 4. Nah, yang X suruh ganti K. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? Yang di dalam kurung ada 2T plus 1. Ya kita hitung. Maka 2T plus 1 kuadrat dikurang 4. Ini. Nah, ini kan gantinya X. X-nya diganti. Baru kita buka kurung. Kita hitung dengan aturannya. Jadi 2T kuadrat 4T kuadrat terus 2 kali 1 kali 2T sama dengan 4T 1 kuadrat
1 kurangi 4. 4 yang ini ya. Terus 4T kuadrat tambah 4T. 1 kurangi 4. Min 3. Jawabannya yang F. Baik, ada pertanyaan atau tambah pusing? Kalau pusing, itu artinya perpindahan dari nggak paham menuju paham. Tapi kalau enggak sama sekali, itu nggak tahu, itu pilihannya dua, antara paham atau nggak paham sama sekali. Baiklah, kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.